Saya ulangi, tips agar Cana kawan-kawan performnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Amis. Kembali lagi di channel Ribak Snackhead, di mana semua kontennya membahas seputar dunia percanaan. Dan di video kali ini saya ingin berbagi sama kawan-kawan tipsnya agar supaya Cana teman-teman berperforma, menunjukkan performa bagus. Saya ulangi, tips agar Cana kawan-kawan performnya bagus. Nah, mau tahu tipsnya seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Nah, yang pertama, menjaga kualitas air. Di poin menjaga kualitas air ini saya bagikan menjadi 3 bagian. Ada poin A, poin B, dan poin C. Langsung aja ke poin A yang pertama. Rajin mengganti air. Nah, dimana kita sekarang ini bukan hanya sekedar merawat ikannya kawan-kawan, tapi juga merawat airnya. Dimana bisa kita kasih ikan ini air yang sehat, air yang bagus, ya otomatis ikan juga akan bertumbuh kembang dengan bagus. Nah, itu poin A. Dan yang poin B adalah menjaga kestabilan dari suhu. Kenapa kestabilan suhu itu penting? Ya, saya punya pengalaman buruk. Jadi karena minimnya pengetahuan saya, ini apa ya, sharing lah, berbagi pengalaman. Karena minimnya pengetahuan saya soal ikan, jadi suatu hari saya pindahkan akuarium saya ini yang di kamar dengan suhu airnya di 16 derajat Celcius. Nah, ikan ini saya pindahkan jadi ke outdoor. Outdoor ini air yang dipakai bukan air yang di tank indoor, tapi air baru yang di tank outdoor dengan suhunya 28 derajat, ya kan? Sebelumnya adalah suhunya 16 sampai 17 derajat Celcius. Wah, itu perbedaan suhunya adalah 10 derajat. Drastis sekali. Dan saat itu juga ikan saya mati 1 ekor begitu saya pindahkan ke outdoor. Tapi sebenarnya bukan karena ke minimnya pengetahuan saya soal ikan itu tadi, makanya ya terjadilah seperti itu. Jadi kenapa saya masukkan di poin B? Karena nah itulah pentingnya ketika ikan perubahan suhu air itu drastis, ikan pasti mengalami stres. Pasti ikannya stres. Udah jelas perubahan dari warna, terus ikannya akan mager kalaupun dia bertahan hidup. Nah, seperti itu, makanya saya masukkan di poin B gitu loh. Dan di poin C. Di poin C ini saya masukkan adalah menjaga kestabilan pH. Nah, pH yang diinginkan sama Cana ini kan ya umumnya di habitat aslinya dia kan pH-nya rendah gitu loh. Jadi maksimal di angka 7 lah kalau berdasarkan pengalaman saya. Makanya ketika ada Cana ataupun ikan yang lagi di karantina, disarankan supaya pakai air rebusan daun ketapang gitu loh, supaya menurunkan pH air tersebut gitu. Nah, poin yang kedua itu adalah penggunaan substrat atau dasaran dari tank akuarium. Ya terserah mau pakai pasir malang ataupun mau pakai pasir silika, itu bebas ya kan, tinggal gimana selera dari teman-teman gitu. Jadi kenapa penggunaan substrat itu saya masukkan di poin kedua? Ya karena berdasarkan sama pengalaman juga, perbedaan antara tank polosan yang pakai substrat ataupun yang nggak pakai substrat, itu bedanya sangat jelas sekali. Walaupun yang nggak pakai substrat ini bisa dia perform bagus, cuman dia lama dibandingkan sama yang pakai substrat. Ya karena di habitat aslinya kan
ya sana itu ya di pasir, kalau enggak ya lumpur kan gitu. Ya paling itu aja dari poin nomor 2. Nah, di poin ketiga itu penggunaan filter. Nah, banyak dari teman-teman ya senior lah YouTuber ikan predator. Jadi ada yang banyak berasumsi bahwasanya filter itu nggak penting ya kan. Yang penting adalah gimana kita sering ganti air itu tadi. Kembali lagi di poin yang pertama. Tapi kalau saya bilang ya filter itu penting, karena ya kalau saya bisa ganti air seminggu sekali, kalau nggak pakai filter itu kebayang kotornya akuarium itu banget, kotor banget pasti. Jadi kenapa filter itu penting ya, paling tidak kita bisa jeda waktu untuk ganti air itu bisa agak lebih longgar. Kalau kita nggak pakai filter mungkin bisa 2 hari sekali harus ganti air kan. Tapi kalau kita pakai filter bisa seminggu sekali lah. Dan selama 1 minggu itu kualitas air tetap terjaga, meminimalkan jeleknya air akuarium, karena karena pakai filter pastikan dia tersaring kan di media filter tersebut gitu. Jadi kenapa filter saya masukkan di poin ketiga, ya alasannya itu. Nah, di poin keempat adalah penggunaan background. Nih, kayak gini. Ya walaupun ada sebagian tank-tank saya ini yang belum pakai background, nah justru disitulah saya tahu penggunaan background itu adalah penting untuk buat performa ikan kita itu bagus gitu. Jadi saya sudah menilai lah, udah membandingkan antara yang pakai background ataupun yang nggak pakai background. Jadi secara performa dia lebih bagus yang pakai background. Mau backgroundnya warna apa itu bebas, tergantung selera kawan-kawan. Jadi perubahan antara perbandingan antara pakai background atau nggak pakai background, yang pertama dari performanya selain mental itu adalah bar dari ikan ataupun corak itu terlihat jelas, lebih cerah gitu loh, lebih bagus, lebih kelihatan lah dibanding kalau yang nggak pakai background gitu. Nah itu di poin nomor 4 gitu. Nah untuk di poin yang kelima itu pencahayaan. Nah kenapa saya masukkan di poin nomor 5? Termasuknya pencahayaan itu penting kawan-kawan. Ada beberapa teman mungkin yang nggak sependapat bahwasanya pencahayaan itu nggak wajib 24 jam. Tapi kalau bagi saya untuk ikan-ikan jenis tertentu wajib gitu 24 jam. Contoh maru kita pakai lampu 24 jam dibanding sama lampu yang nggak 24 jam. Perbedaan warnanya berubah dan mentalnya juga naik turun. Kalau yang pakai lampu 24 jam itu warna pasti saya jamin cerah dan nggak berubah-ubah. Tapi ketika dia penggunaan lampunya tidak 24 jam bahkan cuma 8 jam, ya performanya naik turun gitu. Terutama terlihat dari warnanya itu nggak cerah ya. Kalau dia mungkin varian yang ikan yang yellow, dia yellownya nggak sepekat ketika kita pakai lampu 24 jam. Nah itu yang saya alami kalau jenis maru ya. Tapi mungkin kalau untuk jenis cana lain kayak asiatica maupun pulcra mungkin nggak perlu ya 24 jam. Jadi kenapa saya masukkan poin nomor 5, sebenarnya pencahayaan itu penting gitu loh. Nah kenapa penting ya sudah saya jelaskan. Dan kan banyak dari beberapa kiper cana bahwasanya ikan di treatment ke outdoor ya. Tujuannya apa? Tujuannya outdoor kan supaya biar kena sinar matahari secara langsung. Nah ya karena kita di indoor nggak dapat sinar matahari secara langsung ya, kita pakai lampu lah gitu loh. Jadi untuk mengganti sinar matahari secara langsung. Nah itu di poin bagian ke-5. Nah di poin ke-6 adalah pola pemberian pakan. Jadi pola pemberian pakan itu harus teratur. Jangan
ngasih makannya berlebih gitu loh, ikannya sampai kekenyangan. Ya untuk jenis ikan tertentu bisa gitu loh, dan untuk di ukuran yang tertentu bisa kita kasih makan, bahasa Jawanya jor-joran, kasih makannya semau-mau gitu loh, sampai perutnya gede ya kan. Jadi ikan masih dikasih makan terus. Nah kalau bagi saya itu salah, menurut saya tapi ya. Nah pola pemberian pakan yang bagus itu adalah pemberian pakan tidak terlalu banyak atau secukupnya, dan diberikan secara teratur. Teratur itu gimana? Atau 1 hari sekali kah, 2 hari sekali kah? Itu tergantung dari teman-teman. Yang penting teratur. Kalau teman-teman polanya sudah ngasih makan 3 hari sekali, ya sudah teratur 3 hari sekali. Jangan 3 hari besok 4 hari. Nah itu salah gitu loh. Jadi pola pemberian pakannya harus teratur. Lalu untuk pakannya apa-apa aja ya bebas. Saran dari saya sih, pakan tuh diseling-seling gitu, diselang-seling. Misal dalam 1 minggu kawan-kawan ngasih pakan 2 kali atau 3 hari sekali kan, 1 minggunya 2 kali, berarti diselang-seling. Misalnya minggu awal pakai udang, minggu kedua pakai jangkrik, itu bisa gitu loh. Jadi kenapa saya bilang pola pemberian pakan itu penting dan harus secukupnya dan tidak berlebih? Karena saya juga punya pengalaman ketika ngasih pakan ikan secara jor-joran, secara semau-mau sampai kenyang, ikan saya kena sisik nanas gitu loh. Nah itulah nanti yang saya bahas di next video ya, soal sisik nanas. Jadi itu poin yang ke-6. Poin yang ketujuh itu adalah arus akuarium. Nah, akuarium itu untuk tank cana, saya sarankan atau saya rekomendasikan untuk pemberian arus di dalam tank, supaya mental si cana nggak selalu mager, gampang naiknya kalau ada arusnya. Silakan dicoba sama teman-teman di rumah gitu loh. Itu cara ampuh untuk naikkan mental, salah satu cara ampuh untuk naikkan mental cana supaya konsisten cananya galak gitu. Itu ya poin yang ke-7. Nah yang terpenting sekali nih kawan-kawan, penting banget poin yang ke-8 adalah harus bersabar. Jadi gimana kita lakukan tadi tips-tipsnya dari kawan-kawan, dari saya tadi yang saya sudah bagikan. Kalaupun dijalankan sama teman-teman poin 1 sampai dengan poin 7 tadi, kalau poin 8 nggak dijalankan ya sama saja gitu loh. Yang terpenting juga poin 8 itu harus bersabar. Semua ada prosesnya. Kita yang terpenting mengupayakan ikan ini sehat aja. Kalau sudah ikannya sehat, ya kan otomatis dia mentalnya akan bagus, warnanya juga akan bagus gitu loh. Tapi kalau sudah ikannya nggak sehat, yang kedua itu tadi nggak akan dapat, mental sama warna itu pasti nggak dapat gitu. Mau sebagus-bagusnya kita beli ikan di luar sana, Cana Barca sekaligus yang harganya mahal, bagus terkenal, tapi kalau kita nggak bisa menerapkan pola supaya ikan itu agar tetap sehat, perform ikan mahal pun juga nggak akan bisa bagus. Nah itu dari tips dari saya untuk performa ikan supaya bagus gitu, dari poin 1 sampai 8. Nah itu. Nah gimana kawan-kawan tips dari saya untuk supaya ikan di rumah kita itu performanya bisa bagus ya? Kalau teman-teman suka sama videonya ya silahkan di like dan dibantu komen serta subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan teman-teman subscribe membantu saya dan channel saya itu berkembang, lebih semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya. Dan demikian dari saya, salam amis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.